Trader gold wajib perhatikan kondisi market hari ini, karena setelah pergerakan yang sangat kuat pada minggu lalu, XAU-USD sekarang berada di area yang cukup krusial. Harga emas berhasil naik tajam dan kembali berada di atas area 4.300. Bahkan pada akhir pekan lalu, spot gold sempat berada di sekitar 4.347 dolar per troy ounce setelah data tenaga kerja Amerika Serikat keluar jauh lebih lemah dari ekspektasi. Pertanyaannya sekarang, apakah rally emas ini masih akan berlanjut? Atau justru setelah kenaikan yang sangat agresif, XAU berpotensi melakukan koreksi terlebih dahulu? Hari ini kita akan bahas dari sisi fundamental dan sentimen market. Kita mulai dari faktor paling besar terlebih dahulu, yaitu kondisi ekonomi Amerika Serikat. Pada Jumat lalu, data NFP menjadi kejutan besar bagi market. Bukannya bertambah sekitar 80.000 pekerjaan. Seperti ekspektasi, ekonomi Amerika justru kehilangan sekitar 23.000 pekerjaan pada Juli. Ini menunjukkan bahwa kondisi pasar tenaga kerja Amerika Serikat mulai kehilangan momentum. Selain itu, tingkat partisipasi tenaga kerja juga turun. Reaksi market langsung terlihat. Dolar Amerika melemah, Treasury yield turun, dan ekspektasi kenaikan suku bunga The Fed ikut berkurang. Kondisi seperti ini biasanya menjadi lingkungan yang sangat positif untuk emas, karena ketika ekspektasi suku bunga turun, yield turun, maka opportunity cost memegang emas turun, maka permintaan emas meningkat. Dan itulah salah satu alasan kenapa emas bisa mengalami rally sangat kuat pada minggu lalu. Nah, ini bagian yang penting. Jangan hanya melihat NFP buruk sama dengan gold bullish, karena market sekarang sudah mulai berpindah fokus. Setelah NFP selesai, perhatian trader berikutnya adalah CPI Amerika Serikat. Data CPI Amerika Serikat untuk bulan Juli akan dirilis pada Rabu, 12 Agustus, pukul 8.30 pagi waktu New York. Dan data ini sangat penting. Kenapa? Karena sekarang market sedang mencoba menjawab satu pertanyaan. Apakah pelemahan ekonomi dan tenaga kerja AS cukup kuat untuk membuat The Fed lebih dovish? Kalau CPI juga menunjukkan inflasi yang lebih rendah dari ekspektasi, maka market bisa semakin yakin bahwa tekanan inflasi mulai mereda, dan ini bisa memperbesar ekspektasi penurunan suku bunga. Dampaknya, DXY berpotensi turun, Treasury yield berpotensi turun, dan XAU berpotensi melanjutkan kenaikan. Sekarang kita lihat risikonya. Kalau CPI ternyata lebih tinggi dari ekspektasi, market bisa kembali berpikir, oke, tenaga kerja memang melemah, tetapi inflasi masih terlalu tinggi. Dan kalau itu terjadi, ekspektasi kebijakan Fed bisa kembali hawkish, dolar bisa menguat, yield bisa naik, dan emas berpotensi mendapatkan tekanan. Jadi, minggu ini sebenarnya bukan sekadar bullish atau bearish gold, tetapi lebih tepat, gold sedang menunggu konfirmasi dari CPI Amerika Serikat. Sekarang kita masuk ke intermarket. Nah, ini sangat penting untuk trader XAU-USD. Setelah data tenaga kerja keluar lemah, DXY mengalami tekanan. Pada Jumat lalu, dolar indeks turun sekitar 0,44% ke sekitar 99,50. Sementara, yield Treasury 2 tahun turun ke sekitar 4,245%. Dan yield 10 tahun sekitar 4,649%. Ini menjadi kombinasi yang sangat mendukung gold. Karena hubungan sederhananya, DXY turun, maka gold cenderung naik. Yield turun, maka gold menjadi lebih menarik. Dan saat dua faktor tersebut bergerak bersamaan, momentum bullish gold biasanya menjadi lebih kuat. Jadi, untuk trading hari ini, saya akan sangat memperhatikan apakah DXY kembali menguat, dan apakah Treasury yield kembali naik,
Kalau keduanya naik bersamaan, kita perlu lebih hati-hati mengejar posisi buy gold. Selain data ekonomi, ada faktor geopolitik. Ketegangan di kawasan Timur Tengah dan isu terkait Selat Hormuz masih menjadi salah satu sumber volatilitas. Reuters melaporkan bahwa ketidakpastian terkait Hormuz masih mempengaruhi harga minyak. Sementara, pembicaraan Iran dan Oman memberikan harapan terhadap stabilitas kawasan. Masalahnya adalah, kalau harga minyak naik terlalu tinggi, tekanan inflasi bisa kembali meningkat. Dan ini justru bisa menjadi masalah bagi ekspektasi suku bunga. Jadi, geopolitik bisa memberikan dua efek terhadap emas. Pertama, risk-off menjadi safe haven menjadi bullish gold. Tetapi, kalau ketegangan menyebabkan harga minyak naik menjadi inflasi, naik menjadi ekspektasi suku bunga, naik menjadi bearish gold. Karena itu, kita tidak boleh melihat geopolitik hanya dari satu sisi. Dan sekali lagi saya tekankan, hari ini mungkin belum menjadi hari paling menentukan, karena event terbesar minggu ini adalah CPI Amerika Serikat pada Rabu, 12 Agustus. Data tersebut akan menjadi salah satu faktor penting untuk menentukan apakah momentum bullish gold bisa berlanjut atau justru mengalami reversal. Jadi, jangan hanya melihat chart. Pantau juga KPI, DXY, Treasury Yield, ekspektasi Fed, XAU, USD. Itulah rantai yang harus kita perhatikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam profit dua arah.